Untuk menginput obat yang akan dimasukkan ke gudang obat di SIM Kansa itu seperti berikut. Teman-teman pergi ke menu, kemudian di sini kita klik tanda anak panah ke bawah dan kita pilih menu D. Menu D ini berhubungan dengan farmasi, gudang obat, dan alat kesehatan dan BHP medis. Untuk penginputan obat yang baru datang, kita bisa pilih dua menu ini, antara menu penerimaan obat dan pengadaan obat. Di sini penerimaan obat memiliki jatuh tempo. Jadi pembayarannya tidak langsung atau pembayarannya memiliki jangka waktu batas tempo. Nah, kalau misalnya pembayarannya langsung, maka kita pilih di pengadaan obat. Kita klik. Kemudian kita masukkan informasi nomor fakturnya, tanggal pengadaannya, kemudian akun bayar saat kita membayar obat-obatan tersebut. Misalnya bayar via BRI, kita pilih bayar via BRI. Kemudian kita pilih suppliernya. Nah, kalau misalnya suppliernya belum ada, kita pilih tanda tambah, kemudian kita pilih input data. Kita masukkan informasi dari supplier tersebut. Di sini kita masukkan kode suppliernya. Kode supplier yang terakhir S007, kita masukkan S008 untuk yang terbaru. Kemudian kita masukkan nomor teleponnya. Contohnya, dan nama suppliernya, contohnya PT Obat Maju. Kemudian kita masukkan alamatnya, contoh kotanya, dan informasi banknya, misalnya, dan nomor rekening dari supplier tersebut. Kalau sudah, kita simpan. Kita keluar. Di sini kita klik cari untuk update. Kemudian kita pilih nama supplier tersebut dan klik spasi. Di sini kita pilih petugas yang melakukan penginputan. Kalau misalnya petugas sudah login pakai akun masing-masing, maka petugas akan otomatis masuk. Tapi kalau misalnya belum, kita klik tanda klip, kemudian cari nama petugasnya, contohnya petugas berikut, dan tekan spasi. Kemudian kita pilih lokasi yang akan ditaruh obat-obatan tersebut. Kita klik, contohnya lokasinya di gudang obat. Kita klik gudang obat dan tekan spasi. Nah, kita tinggal masukkan obat-obatan yang diterima. Misalnya obat acitral sirup sebanyak 50. Nah, kalau misalnya tanggal kadaluarsanya berbeda, centang di sini akan tercentang di kolom G untuk ganti. Kemudian kita ganti, misalnya tanggal kadaluarsanya di tahun 2025. Kita tulis dan tekan enter. Kemudian kita cari obat lain. Kalau misalnya mau cari cepat, kita bisa tulis di keyword. Misalnya paracetamol, kita tulis kemudian tekan enter. Kita masukkan, misalnya paracetamol 500 tablet yang diterima, kita tekan enter. Kemudian masukkan tanggal kadaluarsanya, contohnya di tanggal 12 bulan 8 tahun 2024. Kita tekan enter. Nah, kemudian kita bisa pilih obat lain. Kalau misalnya obat itu baru dan belum pernah ada, kita klik tanda tambah di sini. Nah, ini daftar obat dan alat kesehatan dan BHP medis yang ada di sistem. Kalau misalnya obat tersebut belum ada, maka kita klik input data di atas dan kita masukkan informasi yang diminta. Di sini dari IF, industri farmasinya, adalah PT yang membuat obat tersebut. Kita klik tanda klip, kemudian kita pilih. Kalau misalnya belum ada, kita klik tanda tambah. Dan pilih input data, tinggal dimasukkan dan disimpan. Seperti tadi. Misalnya dari Kimia Farma, kita klik Kimia Farma dan tekan spasi. Masukkan nama barangnya. Contoh nama barangnya amoxicillin 500 mg. Kemudian kita masukkan kandungannya. Kalau misalnya tidak diketahui, kita masukkan strip saja. Kita masukkan satuan besar dari obat tersebut, satuan di mana obat tersebut dijual. Contohnya dijual dalam bentuk tablet. Kita cari tablet. Kita tekan, kemudian tekan spasi. Kemudian dijualnya per berapa? Misalnya 1. Nah, kemudian kita masukkan kapasitasnya. Kapasitas di sini misalnya obat ini kapasitasnya 500 mg. Kita masukkan 500 mg. 500, dan satuan kecilnya kita pilih miligram. Sini kita hapus dulu tabletnya, kemudian tekan enter, kita klik mg, kemudian tekan spasi. Nah,
Yang berikutnya kita masukkan jenis obatnya. Contoh jenis obat oral, kita klik tanda klip, kemudian cari oral. Di sini obat yang dimasukkan lewat mulut, kita klik sampai merah kemudian tekan spasi. Kategorinya, misalnya kategori obatnya non generik, kita klik sampai merah kemudian tekan spasi. Dan golongannya, kita klik tanda klip, kemudian pilih golongannya, misalnya obat keras dan tekan spasi. Kalau misalnya belum ada, kita tekan tanda tambah, baru kita masukkan dan disimpan, kemudian keluar dan dipilih dan spasi. Nah, di sini kita masukkan harga dasar dan harga beli dari obat tersebut. Harga dasar adalah harga beli dikurangi diskon. Kemudian harga beli adalah harga beli sebenarnya dari obat tersebut. Misalnya harga beli obat tersebut adalah Rp1.000. Ketika didiskon, dia harga dasarnya menjadi 800 perak. Kita tulis 800 dan tekan enter. Di sini harga belinya, kita masukkan harga beli sebenarnya dari obat tersebut, yaitu Rp1.000. Kita tulis 1000. Kemudian tekan enter. Ini akan otomatis menghitung harga jual untuk rawat jalan, rawat inap kelas 1, rawat inap kelas 2, rawat inap kelas 3, harga rawat inap BPJS, harga rawat inap VIP, harga untuk APT keluar, harga untuk dijual bebas, dan harga untuk karyawan. Ini semua dihitung secara otomatis oleh sistem setelah kita sudah memasukkan presentasi penjualan di sistem. Ini juga bisa diubah masing-masing. Misalnya untuk harga di sini, misalnya harga untuk karyawan berbeda. Misalnya bukan 12.000 tapi menjadi 1.000 saja. Maka kita tulis dan tekan enter. Kemudian kita masukkan stok minimal dari barang tersebut. Misalnya 10. Di sini ketika stok dari amoxicillin 500 mg ini sudah mencapai 10, maka sistem akan otomatis memasukkan daftar obat tersebut ke daftar obat yang hampir habis dan akan menginfokan untuk segera melakukan pengadaan stok untuk obat tersebut. Kemudian kita masukkan tanggal kadaluarsa dari obat tersebut. Misalnya obat ini kadaluarsa di tahun 2024 bulan Agustus tanggal 8. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Dia akan masuk ke daftar obat yang sudah diinputkan. Kita cari obat tadi. Nah, dia akan masuk obat yang tadi telah kita inputkan. Nah, sekarang kita tinggal keluar. Kemudian kita cari obat yang kita baru masukkan tadi. Kita tulis namanya dan kita pilih. Yang tadi kita baru masukkan adalah amoxicillin tablet. Jadi kita pilih. Misalnya diterimanya 100. Kita tekan enter. Kalau misalnya tanggal kadaluarsanya berbeda, kita klik centang, kemudian ubah. Misalnya tahun 2025, kita tekan enter. Kalau misalnya harganya berbeda, misalnya di sini harga per tabletnya sudah naik menjadi 1.500, maka kita ubah dan tekan enter. Kemudian kalau sudah, kita tekan simpan. Kita tekan yes. Dan informasi tersebut akan otomatis tersimpan. Cara untuk melihatnya, kita klik dicari. Kemudian kita klik semua. Maka akan masuk informasi tentang obat yang masuk, jumlahnya, dan total harganya.